Selanjutnya, kamu harus bisa membuat yang namanya kolam penjualan. Nah, kalau kamu udah tahu kan dari tadi soal dasar copywriting, terus formula copywriting, gaya bahasa, hingga teknik menulis. Nah, sekarang bagaimana memilih saluran media sosial yang tepat, yang cocok untuk produkmu. Sehingga nanti cara bikin copywritingnya juga berbeda. Platform media sosial memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya yang pertama nih, ada Facebook. Di mana di Facebook ini yang terpenting adalah teks duluan, baru visual. Akhirnya apa? Copywriting yang kamu bikin itu menentukan. Solusinya kamu bisa memilih atau menjelaskan suatu produk, manfaat, dan sebagainya dengan cara tidak bertele-tele, langsung pada intinya. Sedangkan teknik menulisnya bisa kamu gunakan dengan cara storytelling atau bercerita. Baru setelah itu visual mengikuti di bawahnya. Jika kamu sering melihat atau menggunakan Facebook, di situ kebanyakan bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, kamu bisa pakai nih teknik humor untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang disesuaikan dengan gaya bahasa mereka, atau istilahnya humor ala ibu-ibu dan humor ala bapak-bapak. Mengapa bapak-bapak dan ibu-ibu memilih menggunakan Facebook? Karena salah satunya ya di situ udah campur jadi satu antara hiburan berupa gambar dan juga video. Hiburan itulah yang bisa mencairkan atau menghilangkan rasa penat setelah seharian capek mengais rezeki. Yang kedua ada Instagram, di mana karakteristiknya ini berbalik dari Facebook, yang dimana visual di Instagram itu menjadi poin utama. Baru setelah itu teks. Artinya apa? Seimbangkan antara visual dan juga copywriting. Karena ketika seimbang nanti bisa memancing perhatian daripada audiens. Ketika perhatian audiens sudah terpancing nih, nah selanjutnya yang ada di caption itulah letaknya kamu untuk menarik mereka, untuk menggerakkan mereka kemana. Apakah itu beli, ngajak mereka komen kah, ngajak mereka nge-share kah, nge-like kah, atau sebagainya. Ingat bahwa bahasa di Instagram terutama itu tidak untuk semua orang, ingat. Jadi kamu harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiensmu. Karena tidak ada bahasa yang untuk semua orang. Jika memang itu spesifik hanya untuk produk yang kamu jual. Ingat, selanjutnya seimbangkan dengan visual yang bagus juga. Contohnya kamu bisa memakai ya di Instagram itu tampilan feed yang rapi. Mulai dari nada warnanya kah, seperti apa, dan juga hingga susunan kontennya. Contohnya kalau di akun Instagram saya, Raharja Putra, itu saya menggunakan warna. Yang pertama ada warna soal pink, yang kedua ada ungu, hitam, dan putih. Tiap warna memiliki arti masing-masing. Tujuannya apa? Selain memudahkan pengguna atau pembaca atau audiens dalam kecepatan mencari informasi yang diinginkan, juga memudahkan saya sebagai pemilik akun agar membuat konten atau membuat ide itu agar lebih cepat jadinya. Yang ketiga yakni Twitter, di mana Twitter ini lebih banyak tantangannya. Karena apa? Karena kamu dituntut untuk membuat sebuah copywriting dengan batasan yang hanya 140 karakter. Nah, di sini tantangannya, kamu harus bisa bikin sebuah copywriting yang tidak bertele-tele, langsung pada intinya. Jika memang ada diskon, sampaikan ada diskon. Jika ada giveaway, sampaikan ada giveaway. Contohnya dalam berikut ini. Yang keempat ada media sosial TikTok. Ini media sosial yang lagi viral banget nih. Dimana di video ini kamu bisa istilahnya memperlihatkan langsung bahwa produk yang kamu jual itu beneran atau fakta, bukan bohongan. Akhirnya apa? Ya, kamu harus bisa memanfaatkan waktu yang singkat 15 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk menjelaskan manfaat produkmu. Baik itu manfaat rasional, contohnya kalau rasional, sepatunya harganya mahal, banyak diskon, kualitas bagus, dan juga bisa menjelaskan manfaat emosional yang tentunya manfaat emosional ini terkait dengan
gengsi. Dengan mengetahui karakteristik media sosial ini, kamu bisa membuat copywriting yang tepat sasaran, baik itu terkait panjang pendeknya maupun teknik penulisan yang digunakan. Apakah kamu harus menggunakan semua media sosial ini? Jawabannya adalah tergantung kemampuanmu bagaimana. Apakah kamu sanggupnya untuk Instagram saja, Facebook saja, atau bahkan semuanya? Semua disesuaikan dengan kebutuhanmu atau kemampuanmu. Selanjutnya, kamu bisa memilih media sosial mana yang sedang trending. Contohnya TikTok dan Instagram. Dua media sosial ini udah cocok, udah cukup sebagai awal kamu dalam membangun bisnis online. Terutama di TikTok ya, di mana di sini kesempatan untuk viral itu sangat cepat dan sangat besar. Sedangkan jika kamu sudah sanggup untuk mengatur waktu dan juga konten di Instagram dan TikTok, kamu bisa mencoba untuk menggunakan media sosial yang lain. Selanjutnya, kamu harus bisa membuat yang namanya kolam penjualan atau tempat di mana pembelimu dan juga pelangganmu itu berkumpul. Kamu harus tahu di mana mereka berkumpul, di Facebook kah, Instagram kah, ataupun TikTok kah, seperti itu. Jadi kamu harus mengetahui dulu karakteristik mereka itu seperti apa. Jika audiensmu itu kebanyakan di Facebook, manfaatkanlah Facebook sebaik mungkin. Buatlah copywriting yang pendek, yang singkat, padat, dan jelas. Jika pengen panjang, pastikan bahwa kamu menggunakan teknik storytelling agar pesanmu atau copywritingmu bisa mudah dipahami oleh pembaca. Sebaliknya, jika audiensmu lebih banyak di TikTok, manfaatkan atau gunakan video yang langsung menerangkan manfaat produk. Langsung pada intinya, baik itu manfaat rasional maupun emosional. Bagaimana caranya kita bisa tahu di mana audiens itu berkumpul? Nah, kamu bisa melakukan sebuah survei nih, sebagai kecil-kecilan melalui landing page. Baik itu melalui formulir online ataupun offline seperti itu. Di mana kamu bisa minta data pribadi mereka, baik media sosial yang sering digunakan maupun email mereka yang digunakan, karena email itulah nanti kita bisa tahu kebiasaan mereka itu seperti apa, sering buka email kah atau enggak. Apakah ada brand besar yang hanya mementingkan menggunakan di satu media sosial saja? Jawabannya adalah sekarang banyak brand yang sudah melebarkan sayapnya hampir ke semua media sosial yang ada. Sebagai contoh, media informasi yang kebanyakan itu ada di Twitter, Facebook, dan Instagram, sekarang sudah merambah ke TikTok, di mana mereka lebih banyak mengunggah konten-konten video yang memang lagi live maupun konten video humor seperti itu. Bagaimana dengan karakteristik copywriting di e-commerce? Nah, kalau di e-commerce ini memang lebih diutamakan yakni perang harga. Karena perang harga menjadi poin utama, kamu bisa menambahkan tuh penjelasan di deskripsi produk, mulai dari manfaatnya apa, manfaat rasional, manfaat emosional, hingga layanan purna jual atau after sales, agar mereka jelas. Sehingga dari situ kamu dilihat tuh bahwa oh, ini ternyata brandnya niat menggunakan copywriting yang jelas di deskripsi, nggak asal-asalan. Nah, salah satu dari kunci di marketplace adalah terkait copywriting ya, yakni penentuan judul berdasarkan kata kunci yang paling banyak dicari. Nah, itu kamu bisa masukkan tuh, baik itu di judul maupun di deskripsi. Pastikan kata kunci itu tidak mengubah copywriting yang sudah kamu tulis di deskripsi produk masing-masing. Yuk, mulai dari sekarang rencanakan strategi copywritingmu di masing-masing platform media sosial itu seperti apa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.